Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Silvana Syah, perkenalkan nama saya Istiqomah dari kelas MJ 205 dan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk soal N4 dengan judul Laporan Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana atau Analisis Hubungan Anggaran Teknologi Informasi terhadap Efisiensi Operasional. Pada analisis ini saya akan melihat apakah terdapat hubungan antara anggaran IT dengan efisiensi operasionalnya. Kemudian melakukan analisis regresi linier sederhana, membuat prediksi, serta melakukan pengujian asumsi klasiknya. Pada analisis ini, terdapat beberapa hal yang ingin diketahui. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara anggaran IT dan efisiensi operasional? Yang kedua, bagaimana hubungan tersebut jika dianalisis menggunakan regresi linier sederhana? Dan yang ketiga, berapa prediksi efisiensi operasional apabila anggaran IT sebesar $100.000? Kemudian, saya juga akan menjelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh dari model regresi. Dan yang terakhir, akan dilakukan diagnostik pengujian asumsi klasik, yaitu uji multikolonialitas, uji normalitas, dan uji homoskedastisitas. Selanjutnya, kita masuk ke hasil analisis hubungan antara anggaran IT dan juga efisiensi operasional. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai korelasi atau R sebesar 0,914. Nilai tersebut menunjukkan bahwa anggaran IT dan efisiensi operasional memiliki hubungan yang kuat dan juga sangat positif. Artinya, ketika anggaran IT meningkat, efisiensi operasional juga cenderung meningkat. Kemudian, diperoleh nilai R-square sebesar 0,836 atau 83,6%. Artinya, sebesar 83,6%, variasi dalam efisiensi operasional dapat dijelaskan oleh anggaran IT dalam model ini. Sedangkan 16,4% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara anggaran IT dan juga efisiensi operasionalnya. Selanjutnya adalah uji F, yang digunakan untuk melihat kelayakan model regresi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil ANOVA, diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan dinyatakan signifikan. Artinya, model yang menggunakan anggaran IT sebagai variabel independen mampu menjelaskan dan memprediksi efisiensi operasional secara signifikan. Jadi, model regresi yang digunakan dalam analisis ini dapat dikatakan layak. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan regresi. Di slide ini menampilkan jawaban dari dua soal, yaitu nomor 2 dan juga nomor 4. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh nilai konstan sebesar 65,307 dan koefisien anggaran IT sebesar 0,838. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 65,307 ditambah 0,838X. Dalam persamaan ini, Y adalah efisiensi operasional dalam persentase, sedangkan X adalah anggaran IT dalam $1.000. Dan untuk koefisien slope, nilainya adalah 0,838. Artinya, setiap kenaikan anggaran IT sebesar $1.000, maka efisiensi operasional diprediksi meningkat. Rata-rata sebesar 0,838 poin persentase. Koefisien ini bernilai positif dan signifikan secara statistik, dengan nilai T sebesar 11,928 dan P kurang dari 0,001. Kemudian untuk konstanta, nilainya sebesar 65,307. Secara matematis, apabila anggaran IT bernilai 0, maka efisiensi operasional diprediksi sebesar 65,307%. Namun, kondisi X sama dengan 0 tersebut lebih digunakan untuk membentuk persamaan regresi dan bukan menjadi fokus utama interpretasi secara substantif. Selanjutnya, dilakukan prediksi efisiensi operasional apabila anggaran IT sebesar $100.000,
kita menggunakan persamaan regresi sebelumnya, yaitu 65,307 ditambah 0,838 dikali 100. Hasilnya adalah 149,107. Jadi, berdasarkan model regresi yang diperoleh, apabila anggaran IT sebesar $100.000, maka efisiensi operasional diprediksi sebesar 149,107%. Selanjutnya, saya melakukan pengujian asumsi klasiknya. Yang pertama, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah anggaran IT. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari dua indikator, yaitu nilai tolerance dan varian inflection factor atau VIF. Hipotesis nol dalam pengujian ini adalah tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terjadi multikolinearitas. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai tolerance kurang dari atau sama dengan 0,10 dan atau VIF lebih besar atau sama dengan 10, maka terdapat indikasi multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien, variabel anggaran IT memiliki nilai toleransi sebesar 1000 dan nilai VIF sebesar 1000 juga. Nilai toleransi sebesar 1000 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1000 juga lebih kecil dari 10. Dengan demikian, hipotesis 0 tidak ditolak dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya, dalam model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Jadi, model regresi telah memenuhi asumsi bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual atau kesalahan dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini penting karena salah satu asumsi dalam regresi adalah residual model yang harus berdistribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua hipotesis. Pertama, hipotesis 0 menyatakan bahwa residual berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Karena jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 data, maka hasil Shapiro-Wilk digunakan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Untuk kriterianya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak, yang berarti residual berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, dan residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Pada hasil penelitian ini, nilai signifikansinya adalah 0,349, sedangkan tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Karena 0,349 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Artinya, residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Selanjutnya adalah uji homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variasi residual dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Apabila variasi residual tidak konstan, maka dapat muncul masalah yang disebut heteroskedastisitas. Pada analisis ini, pengujian dilakukan menggunakan uji Glaser. Uji Glaser digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan melihat nilai signifikansi dari variabel independen terhadap nilai absolut residual atau ABSRES. Hipotesis 0
atau hipotesis O dalam pengujian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau residual bersifat homoskedastisitas. Sedangkan hipotesis alternatif terjadi heteroskedastisitas. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glaser, variabel anggaran IT memiliki nilai signifikansi sebesar 0,159. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan 0,05. Karena 0,159 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya, anggaran IT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai absolut. Dengan kata lain, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan uji Glaser, kondisi homoskedastisitas juga dapat dilihat secara visual melalui scatter plot. Pada scatter plot ini, sumbu X menunjukkan regression standardized predicted value, sedangkan sumbu Y menunjukkan regression standardized residual. Yang diperhatikan dari grafik ini adalah pola penyebaran titik-titik residual. Apabila titik-titik membentuk pola tertentu, misalnya pola kipas semakin melebar, semakin menyempit, atau membentuk pola bergelombang, maka hasil tersebut dapat menjadi indikasi adanya heteroskedastisitas. Sedangkan apabila titik-titik menyebar secara acak di sekitar dan di atas maupun di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Berdasarkan scatter plot, pada hasil analisis saya dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar di atas dan di bawah garis atau angka 0 secara relatif acak. Titik-titik tersebut juga tidak menunjukkan pola tertentu, seperti pola kipas, mengkerucut, ataupun bergelombang. Terdapat satu titik residual yang terlihat cukup jauh dari titik-titik lainnya, yaitu berada di sekitar nilai residual 3. Namun, titik tersebut tidak membentuk pola tertentu dan tidak mengubah pola penyebaran residual secara keseluruhan. Jadi, secara scatter plot tidak menunjukkan adanya pola sistematis pada residual. Hasil ini juga konsisten dengan uji Glaser yang sebelumnya menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,159 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Glaser dan scatter plot, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas pada model regresi telah terpenuhi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara anggaran IT dan efisiensi operasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,914 dan R square sebesar 0,836, yang berarti 83,6% variansi efisiensi operasional dapat dijelaskan oleh anggaran IT. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 65,307 ditambah 0,838X. Koefisien slope sebesar 0,838 menunjukkan bahwa setiap kenaikan anggaran IT sebesar $1.000 diprediksi meningkatnya efisiensi operasional, rata-rata sebesar 0,838 poin persentase. Model juga disignifikan berdasarkan uji
F dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Kemudian apabila anggaran IT sebesar $100.000, maka efisiensi operasional diprediksi sebesar 149,107%. Untuk pengujian asumsi klasik, seluruh asumsi yang diuji juga terpenuhi. Tidak terdapat multikolonialitas, residual berdistribusi normal, dan tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan dan memprediksi efisiensi operasional berdasarkan anggaran IT. Demikian presentasi hasil analisis regresi linear sederhana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.